Namanya adalah Sami. Jika dilihat sepintas, kau tidak akan menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Bahkan kau mungkin ingin memalingkan pandanganmu. Sebab siswa kelas 2 SMU itu benar-benar bersahaja secara fisik. Perawakannya kecil, tinggi tubuhnya tidak semampai, punggungnya bungkuk, dan kulitnya pucat, wajahnya pun kurang menarik. Walau begitu, ia menjadi musuh semua murid di sekolahnya, terutama bagi mereka yang memiliki pasangan. Penyebabnya tidak lain adalah karena sifat pencemburunya yang berlebihan. Pada awalnya, Sami adalah remaja biasa yang belum tertarik dengan lawan jenis hingga akhir kelas 1 SMU. Pada awal duduknya ia di kelas 2, ia tertarik dengan salah satu siswi yang di kelasnya yang bernama Natali. Layaknya seorang remaja yang jatuh cinta pertama kali, ia terus memperhatikan dan memikirkan siswi itu. Tetapi Sami sangat pemalu, bahkan ia selalu menghindari kontak mata dengannya dan salah tingkah di hadapannya. Meskipun demikian, Sami terus berusaha untuk mendekati Natali hingga suatu saat ia memberanikan diri mengirim SMS yang berisi ungkapan hatinya ke ponsel sang siswi. Pemuda itu berharap mendapat jawaban yang ia inginkan, namun apa yang ia dapatkan benar-benar di luar dugaannya. Alih-alih membalas cinta Sami, Natali justru mempermalukan dirinya di depan teman-teman sekelasnya. Siswi itu tidak serta-merta membalas SMS-nya, melainkan menyebarkan ke semua ponsel teman-temannya, termasuk di situs jejaring sosial. Ejekan, hinaan, dan tertawaan menghujam diri pemuda itu pada keesokan harinya. Sami tak menyangka Natali akan berbuat seperti itu padanya dan lebih dari itu. Ia juga ternyata sudah punya pacar yang jauh lebih tampan dan bertubuh atletis, seorang pemain basket yang bernama Rama, dan ia sengaja datang ke kelas Sami hanya untuk menghinanya. Tak sekedar patah hati, ia merasa kecewa, marah, dan jijik. Gadis pujaan hatinya telah berkhianat padanya. Pemuda itu pun meninggalkan kelas sambil menangis dan tidak hadir di sekolah selama seminggu. Sejak kejadian itu, ia menjadi benci terhadap semua orang yang pacaran. Setiap pasangan yang ia temui selalu diteriakinya dengan kata-kata kasar dan kotor. Ia pun sering menghasut mereka dengan mengatakan fitnah. Bukan hanya teman-teman sekolahnya, ia juga membenci pasangan selebritis yang dipaparkan di televisi. Tak jarang pemuda itu mendapatkan ganjaran akibat perbuatannya. Dan hingga akhir semester ketiga, Sami benar-benar terisolasi, tak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Pada suatu hari di semester 4, sebuah pertandingan basket antar SMU digelar di gedung olahraga sekolah Sami. Dalam partai final tersebut, tim sekolahnya yang berhasil melaju hingga final berlaga di pertandingan penentuan ini. Tentu saja Rama, sang kartu as tim, bermain dengan performa maksimalnya dan disaksikan oleh Natali yang selalu mendukungnya dari tribun. Di hari itu, kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Para siswa diwajibkan menonton dan mendukung tim basket sekolahnya sebagai pengganti kehadiran. Hal itu memaksa Sami untuk menonton meski ia keberatan. Pemuda yang duduk sendiri di tribun timur itu sama sekali tidak menikmati pertandingan, melainkan gelisah dan kesal. Ketika teman-teman yang lain bersorak setiap kali Rama mencetak angka, ia malah mengutuknya dalam hati. Betapa besar kebencian padanya sampai ia menginginkan dirinya mati, tetapi tak bisa berbuat apa-apa selain menyimpannya dalam hati. Di lain pihak, ia tak bisa berbuat sama pada Natali. Ia sadar gadis itulah yang paling menyakiti hatinya. Namun hati kecilnya itu menolak untuk membenci dirinya. Sami masih mencintainya. Pertandingan mendekati puncak. Rama terus-menerus menebar decak kagum penonton dengan aksinya yang gemilang hingga membawa timnya menuju kemenangan mutlak. Di bangku penonton, Sami semakin geram hingga tak sadar menggigit bibirnya hingga berdarah. Saat itulah ia bertemu dengan seorang gadis misterius yang entah sejak kapan duduk di sampingnya. Gadis itu sangat cantik dan anggun dengan kulit putih dan rambut hitam panjang berkilau. Ia sepertinya bukan salah satu siswi sekolah Sami karena tidak mengenakan seragam sekolah. Namun yang paling mengejutkan pemuda itu adalah ketika sang gadis seolah mengetahui betapa dirinya ingin Rama mati dan ia menawarkan diri untuk membunuhnya. Diliputi rasa heran, Sami tak lantas mempercayai ucapan gadis itu. Ia pun ragu-ragu untuk menjawab pertanyaannya mengenai keinginan untuk membunuh Rama. Gadis itu dapat membaca reaksi sang pemuda yang belum percaya padanya. Ia pun menantangnya untuk menguji dirinya sendiri dengan menunjuk siapapun yang pemuda itu inginkan mati, siapapun dan dimanapun ia berada. Tertarik dengan janjinya, Sami pun penasaran. Pemuda itu pun menyebutkan nama, tetapi bukan Rama, melainkan seorang aktor selebritis terkenal yang dikabarkan sedang berhubungan dengan artis yang ia senangi dan ia tidak suka dengan hubungan tersebut. Setelah mendengar namanya, gadis itu kemudian menanyakan bagian tubuh mana yang Sami inginkan. Pemuda itu tidak mengerti untuk apa bagian tubuh itu, namun sang gadis beralasan hanya untuk bukti bahwa ia telah melakukannya. Dengan sedikit keraguan, Sami hanya meminta rambutnya. Gadis itu kemudian bangkit meninggalkan sang pemuda setelah sebelumnya mengatakan dirinya bernama Nadia.
Nadia dan memintanya untuk bertemu kembali di belakang gor esok sore. Malam harinya, Sami mendapat berita terbunuhnya selebritis yang ia sebutkan sebelumnya pada Nadia. Dengan mengenaskan oleh pelaku yang belum tertangkap dan teridentifikasi, ia terkejut dan bertanya-tanya apakah gadis itu yang melakukannya. Jika benar, maka mungkin dialah yang dibutuhkan oleh pemuda itu. Keesokan sorenya, Sami menemui Nadia di tempat dan waktu yang sama seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Di sana ia telah menemukan gadis itu telah menunggunya. Ia kemudian menyodorkan sebuah kotak kepada pemuda itu, sebuah kotak bukti bahwa Nadia telah melaksanakan tugasnya. Sami terkejut bukan main saat membuka dan menemukan isinya adalah rambut, bukan sehelai atau dua helai, melainkan seluruh rambut sang korban beserta kulit kepalanya yang masih bercucuran darah segar. Saking kaget dan jijiknya hingga potongan tubuh itu jatuh ke tanah. Namun diterima atau tidaknya barang bukti itu bukanlah persoalan bagi Nadia. Sami hampir tak percaya Nadia benar-benar membunuh sang selebritis. Namun ia tak bisa memungkiri bukti di hadapannya, entah potongan kulit kepala itu asli atau tidak. Pemuda itu tetap yakin dia yang melakukannya. Saat ditanya bagaimana cara ia melakukannya, Nadia tidak mau menjawab. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa dirinya tak akan mudah ditemukan apabila seseorang melaporkannya pada polisi. Jadi tak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Namun ia menambahkan dua hal yang menjadi syarat untuk Sami. Hal pertama adalah Nadia hanya bisa membunuh satu orang dalam satu hari. Kedua, pemuda itu tak boleh jatuh cinta padanya. Sami bisa menerima syarat pertama, namun mempertanyakan syarat kedua. Nadia beralasan itu untuk keselamatan pemuda itu. Apabila ia jatuh cinta padanya, dia akan terbunuh. Gadis itu tak mau menjelaskan lebih lanjut. Pada akhirnya, Sami menerima syarat itu dan saat Nadia menawarkan jasanya, ia telah siap dengan nama lain. Hari-hari berikutnya, media massa dijejali dengan berita terbunuhnya orang-orang terkenal secara mengenaskan dan misterius. Selebriti-selebriti yang menjadi korban kesemuanya adalah lelaki-lelaki yang sedang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan artis-artis cantik terkenal. Anehnya, polisi masih belum menemukan tersangka yang melakukan perbuatan itu. Namun seorang saksi mengatakan ia pernah melihat seorang wanita membuntuti salah satu korban tetapi tak pernah jelas bagaimana wajah maupun identitasnya. Berita-berita tersebut langsung berpengaruh pada masyarakat. Mereka yang sedang berpacaran resah dengan sang pembunuh pacar, sehingga menjaga jarak satu sama lain. Beberapa orang bahkan menutupi hubungan mereka atau memalsukan status mereka agar tidak diketahui oleh sang pembunuh. Meski demikian, orang yang tertawa di balik semua ini adalah Sami. Betapa senangnya ia mendengar berita putusnya pasangan selebriti. Melihat orang berjalan sendiri-sendiri dan melihat orang kesepian, ia puas menyaksikan orang merasakan hal yang sama dengan yang dialaminya selama ini. Walau begitu, ia masih memiliki tujuan akhir yang belum tercapai, yaitu mendapatkan Natalie, dan ia sudah punya rencana untuk itu. Seminggu setelah menyeruaknya kasus misterius itu, tak ada lagi kasus pembunuhan yang terjadi. Masyarakat menganggap pembunuh pacar bukan lagi ancaman dan mereka kembali pada kekasihnya masing-masing, meski beberapa orang masih ketakutan. Saat itulah Sami kembali menemui Nadia di tempat biasa. Kali ini yang menyodorkan nama yang telah berada dalam benaknya sejak awal, yaitu Rama, dan anggota tubuh yang diinginkannya adalah hati.